Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah, segala pujian teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang, kehormatan, sholawat, salam, hal-hal yang indah kita persembahkan kepada kekasih-kekasih Allah, dari awal hingga akhir yang tidak kita sebutkan satu persatu. Penghulu kekasih Allah yaitu uswatun hasanah umat Islam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul kembali untuk menyatukan satu visi, satu misi, untuk memahami jati diri masing-masing, memahami kekuatan yang sangat luar biasa di dalam jasad kita, yaitu energi tanpa batas, energi yang sangat luar biasa, yaitu energi ilahiyah yang ada di dalam diri insan manusia, yaitu kekuatan gelombang energi rohani yang kekuatannya otak kita nggak nyampe, karena itu kekuatan ilahiyah atau kekuatan dari Sang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Dan semesta pasti akan mendukung kita. Kalian sudah melihat bagaimana sepak terjang ibu, bagaimana kondisi ibu. Kan kalau kalian, mata kalian masih bingung pakai senter, pakai cahaya. Sedangkan ibu blusak-blusuk kemana-mana ke ini tidak pakai senter. Itu sebenarnya sudah bukti. Salah satu bukti bahwa mata zohir kita itu hanya membantu kalau sudah mata batin kita atau cakra ajna kita, mata ketiga kita sudah aktif. Itu seperti itu. Jadi kita nggak kesamaran lagi. Maka yang sudah ikut camp, bersyukurlah karena kalian sudah ketemu sang guru sejati, sudah punya modal, sudah punya senjata. Cuman harus difahami. Mungkin nanti suatu saat akan kita jabarkan satu persatu bagaimana kedahsyatan kekuatan sahadat jiwa itu, yang bisa untuk sarana apa keperluan kita untuk memberi jalan hidayah, petunjuk supaya tidak tersesat jalan. Jalan kita hanya satu, ihdinas siratal mustaqim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sampai kapanpun kita itu selalu la haula, tidak ada daya kekuatan apapun kecuali Sang Ahad, Sang Wahid, Sang Esa. Jadi kalau sudah memahami
jati dirinya, kita tidak akan mudah menyalahkan keyakinan hamba Allah yang lain. Tidak akan mudah kita mengkafir-kafirkan orang yang beda keyakinannya dengan kita. Dan jangan pernah, kalau kita sudah menemukan hidayah, menemukan jalan, menemukan petunjuk, terus kita masih mengulang kesalahan-kesalahan kita yang sudah biasa kita lakukan, itu semua akan membebani. Apalagi kesalahan yang sangat besar. Jadi hidup kita selalu dalam kondisi ketakutan, was-was, tidak nyaman. Misalnya orang yang punya kebiasaan, sekarang bukan di Indonesia aja, di negara manapun, ini kerusakan moral sudah Masya Allah. Ayo kita bangkit spiritual untuk kemakmuran alam semesta. Kita itu Allah kehendakin untuk menjadi seorang khalifah yang tugasnya udah jelas, untuk amal ma'ruf nahi mungkar, dengan rahmatan lil alamin, dengan rahmat, bukan dengan kerusakan. Jadi kalau dengan kerusakan nggak benar. Kerusakan apa aja, mesti merusak jasad kita, merusak otak kita. Kan ini jagat alit, mikrokosmos, yang besar ini makrokosmos. Betul Mbak Yen? Sana ada master. Subhanallah. Jangan dirusak. Ini jagat alit ini, dia kalau sudah menderita nggak ampun lagi. Begitu sudah dapat petunjuk, pegang tuh ratakan, walaupun kita harus melawan keinginan. Ini kerusakan moral Nusantara utamanya yang kita harus garap, yang harus kita ikhtiarkan supaya bangkit orang-orang yang sakti, mandraguna. Terkenal loh, Nusantara itu kesaktiannya pilih tanding. Zaman dulu tuh armada Nusantara ditakuti oleh negara-negara lain. Saking luar biasa. Panglima-panglimanya hebat-hebat. Masya Allah, bisa menaklukkan sepertiga dunia. Bukan main-main Nusantara. Ayo kita bangkitkan lagi, bangkit spiritual kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh faham-faham kekuatan hitam. Kekuatan hitam tuh dia hanya bisa merusak. Berdalih dengan apa? Kepuasan, kesenangan, tapi dapatnya penderitaan. Apalagi kalau yang disiksa, yang difitnah, itu orang yang dikehendakin Allah mendapat solusi, jalan keluar daripada ujiannya. Makanya ayo kita bangkit. Setiap malam Jumat kita satukan energi positif kita, energi alam semesta, untuk mendukung bangkitnya spiritual Nusantara, untuk kemakmuran, kesejahteraan alam semesta. Jadi tujuannya jangan diri,
Kalau hanya diri itu mikrokosmos. Tapi kita yang makro yang harus kita garap. Bagaimana caranya mengembalikan bumi ini supaya menjadi bumi yang sangat bermanfaat untuk sirkulasi kepentingan kehidupan. Kerusakan itu semua ditimbulkan hanya kekalahan kita untuk memahami hatinya. Hati itu sebuah wadah. Jadi yang harus kita pahami, yang bisik-bisik di kita, di kolbu kita, yang mempengaruhi otak, akal, pikiran kita, apakah itu pembisik itu dari hawa nafsu yang inginnya puas? Apakah pembisik itu dari setan yang pengennya dimurkai oleh Allah karena kesombongannya? Atau dari bangsa jin yang dia pengen tampil unggul, egonya tinggi, pengen merasa lebih baik. Kita pahami dari yang mana ini. Ini semuanya ada dalam itu. Kalian harus ikuti yang satu itu, yaitu hati nurani. Nurani, nur itu cahaya, ain itu Allah. Jadi yang kita harus perhatikan, kita tempel terus, kita fahami, kita sadari dengan kesadaran yang tinggi, yaitu hati nurani. Hati nurani tidak akan pernah itu menjerumuskan kita. Itu selalu dalam kebenaran. Sekarang coba LGBT di Indonesia, kita ngomong di Indonesia, sudah menyerang anak-anak muda, generasi kita pada terpuruk dengan situasi yang sangat sulit dia untuk keluar dari kondisi tersebut. Kesadaran ada tapi tidak bisa menanggulangi. Bagaimana caranya? Ini sudah Masya Allah. Bukannya kita menyinggung di antara yang di sini, tidak. Tapi memang kita harus pahami bahwa kebangkitan spiritual dibutuhkan oleh setiap individu, apalagi dia memegang tampuk kekuasaan yang punya power untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Karena dia akan selalu mendengarkan hati nurani ini. Waspada itu. Itu Masya Allah sekali. Ibu berharap Allah takdirkan kita menjadi jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan penerang untuk bangkitnya kesaktian spiritual bumi alam semesta ini.